Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu akan membahas penjelasan dari soal nomor 11 sampai dengan nomor 20. Langsung saja kita baca teksnya. Hari ini dia bisa tidur siang dengan nyenyak dan tanpa gangguan. Sepulang dari pawai sepeda ontel tadi, dia langsung mandi dan merebahkan diri di depan televisi. Memang sudah 2 hari ini Dana kurang istirahat. Pesanan keripik jamurnya cukup banyak sehingga memaksanya untuk lembur kejar setoran. Sebenarnya pesanan itu sudah lama dipesan, mungkin sekitar bulan lalu. Namun karena malas dan banyak alasan, akhirnya dia mengerjakannya mendekati batas waktu pemesanan. Alhasil dia malah harus lembur sampai tak tidur berhari-hari. Kalau sudah seperti itu, yang terkena imbas kesalahannya pasti orang satu rumah. Dia jadi sering marah-marah dengan wajah ditekuk karena terlalu lelah. Kita lihat teksnya. Teksnya itu nomor 11, amanat. Amanat itu adalah hal yang dapat kamu ambil pelajaran atau kamu petik hikmahnya dari teks tersebut. Sudah jelas ya? Jawabannya adalah A. Jangan menunda-nunda pekerjaan. Nomor 12. Bayam merupakan sayuran yang mudah tumbuh dan murah harganya. Sayuran ini banyak ditemui di pasar tradisional hingga pasar modern. Walaupun murah, sayuran ini memiliki kandungan asam folat dan zat besi yang sangat penting bagi tubuh. Oleh karena itu, bayam selalu menjadi sayuran yang tidak pernah dimasak oleh siapapun. 5. Dalam 100 gram bayam mengandung 194 mikrogram folat dan 2,71 mg zat besi. Kita lihat kalimat yang tidak logis. Kalimat yang tidak logis itu adalah kalimat yang tidak masuk akal. Ya, ingat. Kamu lihat di dalam teks tadi yang tidak masuk akal itu adalah kalimat nomor 4. Mengapa begitu? Coba kamu lihat. Bayam merupakan sayuran yang tidak pernah dimasak. Sedangkan di kalimat ketiga, bayam itu sendiri memiliki kandungan asam folat yang bagus untuk tubuh atau penting untuk tubuh. Jadi nomor 4 itu tidak mungkin. Sayuran bayam itu tidak pernah dimasak. Jadi jawaban yang tidak logisnya adalah C, 4. Nomor 13. Kain sutra merupakan kain yang terkenal, memiliki kualitas yang lebih bagus dari kain lain. Kain ini memiliki tekstur halus dan mengkilau. Bila terkena sinar, kain sutra terbuat dari kepompong ulat sutra yang berupa helaian. Proses pembuatannya rumit dan bahan yang sulit membuat kain sutra memiliki harga yang cukup mahal. Bahkan pada zaman dulu, hanya orang-orang bangsawan yang mampu membeli kain jenis ini. Peristiwa yang tergambar. Jadi peristiwa apa yang menceritakan dari teks tersebut, yang menggambarkan dari teks tersebut? Yang A. Kain sutra merupakan kain dengan kualitas yang bagus yang terbuat dari kepompong ulat sutra dan harganya mahal. B. Kain sutra adalah kain dengan harga mahal yang terbuat dari ulat sutra. C. Kepompong ulat sutra menyebabkan kain sutra memiliki kualitas yang bagus. D. Kualitas yang bagus dari kain sutra didapat dari harganya yang mahal dan teksturnya yang halus dan mengkilau. Kira-kira jawabannya apa? Jawabannya peristiwa yang tergambar itu adalah A. Kain sutra merupakan kain dengan kualitas yang bagus, yang terbuat dari kepompong, ulat sutra, dan harganya mahal. Ini yang paling pas ya tergambarnya karena lebih lengkap, lebih terperinci, dan sesuai dengan teks. Oke, nomor 14. HOTS. Soal HOTS itu harus menuntut kalian memiliki kemampuan yang lebih ya, atau soalnya lebih tinggi tingkatannya. Kalian lihat, ingat, pada gambar kalian lihat, ini merupakan data penjualan alat sekolah bulan April 2019. Yang warna paling gelap itu adalah pensil, atau yang pertama ya, pada balok itu. Yang kedua itu adalah buku, yang ketiga, yang lebih terang itu adalah tas. Toko A, toko B, toko C, dan toko D. Laporan yang sesuai dengan diagram tersebut adalah, kalian lihat, A. Penjualan pensil di toko B. Pensil, kalian lihat. Pensil di toko B lebih sedikit katanya. Sedangkan B itu 20. Sedangkan A, pensilnya ada 15. Sudah pasti A itu salah.
Yang B, toko C merupakan toko dengan penjualan paling sedikit. Ingat, yang paling sedikit adalah D. Lanjut, toko A adalah toko dengan penjualan alat sekolah tertinggi. Kalian lihat, ya tertinggi. Coba kalian lihat, 25 lebih ya untuk penjualan tasnya. Penjualan bukunya 20 lebih juga. Penjualan pensil ada 15. Yang D, penjualan pensil di toko A dan B sama. Kalian lihat, toko A itu pensilnya ada 15 penjualannya. Sedangkan toko B, penjualannya ada 20. Jadi tidak sama ya. Jawaban yang paling tepat itu adalah C. Nah, ini merupakan susunan laporan berdasarkan kalimat. Jadi kamu harus mengurutkan. Kamu lihat dulu. Ini kata kuncinya pada nomor 5 dan nomor 1 ya. Coba kamu lihat. Dari awal dulu kita baca. Sumber air bergantung pada pepohonan yang ada di sekitarnya. Ingat, bergantung pada pepohonan. Di nomor 5 dipaparkan, bila suatu tempat rimbun pepohonannya, maka sumber airnya itu akan banyak ditemukan. Yang bagian D, bila pepohonannya jarang atau ditebangi, maka sumber air akan sulit ditemukan. Itu ada kata tetapi sebaliknya. Nah, kalau kamu kepilihan jawaban A, itu pasti rumpang sekali ya. 1, kemudian 5, yang paling tepat itu adalah 5 dan 1. 5 dan 1 itu sangat sesuai, baru kemudian disusul dengan 2 dan 4. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah nomor 15, D. 3, 5, 1, 2, dan 4. Coba baca teksnya. Sumber air bergantung pada pepohonan yang ada di sekitarnya. Bila suatu tempat rimbun akan pepohonan, akan banyak ditemukan sumber air di sekitarnya. Tetapi sebaliknya, bila pepohonan jarang ditemukan atau ditebangi, sumber air akan sulit ditemukan. Keberadaan sumber air merupakan pertanda bahwa banyak makhluk yang tinggal di tempat itu. Hal itu disebabkan air adalah sumber kehidupan bagi semua makhluk hidup. Sesuai kan? Ya, kita lanjut ke nomor 16. Teks yang sepadan atau sesuai ya, yang pas dari teks tersebut. Yang ada tanda petik ini termasuk HOTS juga. Tanda petiknya itu menandakan kalimat utama, kalimat langsung ya, bukan kalimat utama. Nah, kalian lihat, jangan lupa bawa mantel hujan dan kata ibu. Nah, kalian lihat pilihan jawabannya setelah kalian baca semuanya keseluruhan teksnya. Ibu memberitahu Dana untuk membawa mantel hujan. Kira-kira yang di dalam teksnya sesuai atau tidak? Ini yang HOTS-nya itu yang membuat kalian bingung itu ada di A dan B ya. Karena di C dan D itu sudah pasti salah. Nah, yang C, ibu membawa mantel hujan tidak ada, tidak sesuai dengan teks. Yang D, mantel hujan harus selalu tersedia di saat musim hujan, walau cerah. Walau langit cerah itu juga tidak ada di dalam teks. Yang ada di dalam teks antara A dan B ini, kalian harus berpikir, jangan sampai terkecoh ya, ingat. Yang B itu, coba kamu lihat, Dana membawa mantel hujan, karena ibu memberitahu. Kira-kira di dalam teks apa diberitakan? Dana itu membuat jas hujannya atau mantel hujannya? Ibu hanya memberitahu saja. Terpulang kepada Dana apakah Dana ingin membawa atau tidak. Jadi jawaban yang sesuai itu adalah A. Tidak ada di dalam teks tersebut Dana membawa mantel hujan. Ya. Hanya pemberitahuan dari ibu. Jadi nomor 16 itu A. Nomor 17, perhelatan ASEAN Games tahun 2018 menciptakan atmosfer berbeda di kalangan masyarakat, baik di media sosial maupun di kehidupan nyata. Jadi perbaikan ejaan, kalian harus sering-sering dan perbanyak membaca buku ya, serta kalian perlu mendownload KBBI 5. Aplikasinya silakan diinstal, RAM-nya sedikit di HP kalian. Oke, yang salah itu ada pada kata atmosfer. Seharusnya kata atmosfer itu perbaikannya ditulis dengan atmosfer ya. Nomor 18, jadi pilihan jawabannya B yang betul. Nomor 18, sebagai penerus bangsa yang cinta tanah air, Dewi selalu mengikuti upacara dengan tertib. Perbaikan kalimat. Nah, kamu lihat kalimatnya, sebagai penerus bangsa,
koma yang itu tidak sesuai ya, karena sebelum kata yang itu tidak perlu ada kata koma. Tidak perlu ada tanda koma maksud ibu. Jadi komanya dihilangkan, kemudian disesuaikan dengan teksnya. Jadi jawaban yang paling tepat ini dari A dan B, kemudian C dan D. Yang paling tepat itu adalah 8 di situ A. Ya, tinggal kamu buang tanda koma di depannya pada kata yang. Nomor 19, ringkasan teks tersebut. Ingat ya, ringkasan itu sesuai dengan teks. Jadi kamu tidak perlu menambah-nambahkan sesuatu hal yang tidak perlu. Jadi ringkasan itu adalah sesuai dengan teks dan menggambarkan isi teks tersebut secara keseluruhan. Kamu baca dulu teksnya. Sudah dibaca? Baik. Jawaban kamu apa? Jawaban yang paling tepat itu adalah nomor 19 itu B. Bunga anggrek merupakan bunga hias. Nah, bunga anggrek langsung kepada pembahasan merupakan bunga hias. Lalu dengan warna terang yang menarik dan harganya mahal. Ingat pada kalimat terakhirnya ada bunga ini memiliki kelopak bunga dengan warna-warna terang yang menarik. Lalu di tengah-tengahnya kalian bisa melihat di situ ada bunga ini biasanya tumbuh menempel pada tumbuhan lain atau pada media yang disediakan. Perawatan anggrek juga tidak bisa sembarangan. Oleh karena itulah harga anggrek di pasaran cukup mahal. Nah, jadi yang paling tepat itu jawabannya B, karena menggambarkan semua yang ada di dalam teks, dari mulai harga hingga penampilan bunganya ya, warnanya yang terang. Itu menggambarkan semuanya. Sedangkan pilihan A, C, dan D itu hanya di permukaan saja, tidak membahas tentang ringkasannya. Nomor 20, Jali mengejar layangan putus itu bersama Malik. Dia berlari sekuat tenaga tanpa melihat medan yang ada di depannya. Layang-layang itu akhirnya tersangkut pada ranting pohon. Dengan senyum kemenangan, Jali pun mempercepat langkahnya, melihat bayangan yang sudah dekat. Sementara itu Malik yang memiliki tubuh lebih kecil tertinggal jauh di belakang Jali karena terlalu bahagia. Jali tak melihat selokan di depannya. Seketika kakinya terperosok ke selokan dan membuat tubuhnya terbanting ke belakang. "Aduh Malik, tolong aku," teriak Jali sambil berusaha mengangkat kakinya. Malik pun berusaha membantu Jali dengan menarik tangannya dari dalam sungai. Akan tetapi ternyata kaki Jali tertancap pecahan kaca. Darah mengalir dengan deras dari kaki Jali. Melihat darah dari kakinya, Jali mulai berkaca-kaca, kemudian menangis dengan keras. Malik bingung melihat Jali dan wajahnya ikut pucat. Tokoh utama, tokoh yang paling dominan dari teks tersebut, ceritakannya teks tersebut yang paling berperan itu adalah Jali ya. Karena Jali mengejar layang-layang, kemudian diceritakan di sana Jali tertancap pecahan kaca yang membuat Jali akhirnya menangis dengan keras. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Kalian bisa tanyakan soal dari nomor 11 sampai 20 yang mana penjelasannya yang kalian belum memahaminya. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu mohon diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.